Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Iza Sentio selaku moderator dari kelompok 2 dalam mata kuliah Ekologi Pemerintahan. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu tentang konsep Green Government beserta studi kasusnya. Adapun anggota kelompok kami yaitu kelompok 2, yang pertama saya sendiri Iza Sentio, yang kedua ada Ahmad Noval, yang ketiga Rahmat Firdaus, yang keempat Aditya Rahman Syarif, yang kelima Beta Galeria, dan yang terakhir adalah Yobe SP Pigome. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita kepada materi presentasi. Baik, saya Ninda Prajara Mabdaus akan menjelaskan mengenai Green Governance diartikan sebagai pemerintahan yang berwawasan lingkungan berkelanjutan. Namun, Green Governance bukan saja diartikan sekedar pemerintahan yang peduli lingkungan hidup, melainkan juga pemerintahan yang benar-benar memiliki visi dan misi terhadap pembangunan kota yang berkelanjutan. Green Governance mengutamakan pengaruhnya dalam adaptasi atas perubahan iklim dalam membuat kebijakan pemerintah. Register tahun 1987 menyatakan bahwa Green Governance sama artinya pemerintahan yang dapat membangun sebuah kota mandiri yang bisa menggunakan sumber energi yang ramah lingkungan, berpolusi sangat rendah, gedung-gedung bermaterial ramah lingkungan, dan berkontribusi minimalisasi terjadinya perubahan iklim. Konsep Green Governance. Yang kedua, studi kasus di salah satu negara yang mengalami perkembangan pesat karena memperhatikan dinamika keseimbangan ekologi dalam lingkungan. Selanjutnya, tentang konsep Green Government. Green Government dapat diartikan sebagai pemerintahan yang berwawasan lingkungan berkelanjutan. Green Government bukan sekedar pemerintah yang peduli lingkungan hidup, melainkan juga pemerintahan yang benar-benar memiliki visi dan misi terhadap pembangunan kota yang berkelanjutan. Mengutip dari Richard, yang menjelaskan tentang Green Government sama artinya dengan pemerintah yang dapat membangun sebuah kota mandiri yang bisa menggunakan sumber energi yang ramah lingkungan, berpolusi sangat rendah, gedung-gedung bermaterial ramah lingkungan, dan berkontribusi meminimalisir terjadinya perubahan iklim. Selanjutnya, mengenai konsep pembangunan berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya, konsep pembangunan berkelanjutan atau yang dikenal dengan Green Government merupakan proses pembangunan tentang lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan sebagainya, di mana mempunyai prinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yaitu bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Saya lanjutkan, menurut Kantor Kementerian Lingkungan Hidup, dalam Suhono tahun 2004, pembangunan yang berwawasan lingkungan dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan 3 kriteria, yaitu yang pertama, tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam, yang kedua, tidak adanya polusi dan dampak lingkungan lainnya, serta yang ketiga dan yang terakhir, kegiatan harus dapat meningkatkan usable resource atau replaceable resource. Di Indonesia sendiri, pendefinisian konsep pembangunan berkelanjutan telah mengalami perkembangan yang begitu meningkat. Definisi resmi mengenai konsep pembangunan berkelanjutan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 3, pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pada konsep pembangunan berkelanjutan, terdapat beberapa prinsip penting, yaitu 1. Pembangunan harus memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. 2. Pembangunan harus tetap memperhatikan ekosistem yang ada, sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, sehingga tetap terjaga dan kualitas lingkungan tidak mengalami penurunan atau tetap lestari. 3. Setiap kegiatan pembangunan harus selalu mewujudkan kepentingan kelompok atau masyarakat lain dimanapun berada, serta mengindahkan keberadaan kehidupan sekarang maupun masa datang. 4. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek, baik fisik, rohani, sosial, dan budaya dalam jangka panjang, dengan tidak memboroskan dan tidak merusak sumber daya alam yang ada, serta tidak melampaui kapasitas daya dukungnya. Paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang benar adalah pemerintah atau eksekutif memerintah berdasarkan aspirasi dan kehendak masyarakat demi menjamin kepentingan bersama seluruh rakyat. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan menjamin kondisi kualitas informasi kebijakan yang baik.
pemerintahan dalam lingkungan tatanan subsistem dan sub-subsistem pemerintahan, dan peningkatan kualitas masyarakat dalam mekanisme proses kebijakan pemerintahan yang baik, akan terdapat kualitas informasi dan kualitas kebijakan yang baik, serta akan menjamin kesejahteraan masyarakat dan juga keberlangsungan pemerintahan daerah. Selanjutnya masih dalam studi kasus. Perjuangan ke depan sebagai daerah yang ingin berkembang dalam kompetensi adalah sistem perekonomian global yang berbasis pada inovasi dengan menggunakan ekologi pemerintahan yang berpusat pada pengetahuan dalam perumusan kebijakan. Nah, organisasi sebagai sentral pengetahuan dalam ekologi pemerintahan dengan mengikuti perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang melahirkan inovasi. Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai organisme telah memunculkan paradigma baru yang inovasi dalam menciptakan daya saing nasional dan daerah sebagai salah satu organisme atau ekologi dalam proses pemerintahan, yakni menuju daya saing. Selanjutnya, ekologi pemerintahan sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan akan mengikuti berbagai proses penyusunan analisis kebijakan dengan berbagai sumber daya yang diperoleh, baik itu sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, sehingga sumber daya tersebut menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pemerintahan dalam membangun daya saing daerah. Nah, daya saing tersebut dapat dinilai dengan pendekatan dan indikator sebagai bentuk organisme dalam ekologi yang pada prinsipnya ekosistem yang menunjukkan kemampuan yang unggul secara sistem, baik kuantitas maupun kualitas. Baiklah, itulah tadi beberapa video yang disampaikan oleh rekan saya kelompok 2. Saya harap kita maupun penonton sekalian dapat memahami apa yang disampaikan oleh rekan saya. Dan saya harap semoga materi tersebut dapat menambah wawasan kita semua, sehingga pikiran terhadap green government yang baik dan benar dapat terlaksanakan dengan baik di negeri kita tercinta. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.